Oke, halo, selamat datang semuanya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kontekstualisasi MSDM bersama saya, Dava Didika Fauzi. Oke, pada materi kali ini, kita secara dominan akan membahas materi tersebut dari sumber bukunya Birdwell dan Thompson 2017 mengenai manajemen sumber daya manusia, praktik, dan teori. Oke, mula-mula ya, kita perlu memahami dan mengimajinasikan mengapa kontekstualisasi MSDM ini penting. Nah, menurut Birdwell dan Thompson ya, kenapa kita itu penting untuk mengkontekstualisasi MSDM? Katanya begini, kalau menurut Birdwell dan Thompson, kalau kita melihat SDM dari satu sisi, ya, dari satu sisi saja, itu efeknya bisa fatal karena bisa keliru dalam memahami situasi. Kita perlu memahami bahwasannya, ya, MSDM ya atau dalam ketika diterapkan dalam organisasi ini memangnya kenapa kok kelihatannya kayak susah banget begitu ya. Nah, memang ketika MSDM ini diterapkan dalam organisasi, itu tidak hanya terpaku atau berdiri dalam satu konsep atau pandangan saja, melainkan bisa multi, bisa berdiri dari berbagai macam pemahaman. Itu mengapa ya dalam kontekstualisasi ini disebut sebagai dimensi ketiga dalam suatu organisasi, karena dia itu muncul berdasarkan sesuatu ya di luar dari kendali atas karyawan dan juga pemilik dari perusahaan. Lantas, apa itu maksudnya? Oke, maksudnya itu seperti ini ya. Dalam MSDM itu kompleks ya. Terdapat berbagai macam lapisan ya atau multi layer. Tetapi ya, lapisan-lapisan tersebut tidak diumpamakan sebagai apa? Sebagai bawang merah. Dari lapisan paling dalam hingga lapisan paling luar. Yang mana lapisan-lapisan tersebut menyusun satu sama lain. Ya, secara pemahaman oke lah, itu bisa dipahami bahwasanya dalam satu organisasi itu tersusun dari berbagai macam individu dan juga dari berbagai macam struktur yang menopang satu sama lain. Tetapi tidak seperti bawang merah ya, yang hanya tersusun satu sama lain. Karena apa? Karena dalam MSDM ini nanti akan jauh lebih kompleks. Nah, menurut Birdwell dan Thompson ya, analogi atau metafora yang paling tepat ketika memahami apa namanya kontekstualisasi MSDM ini itu adalah permadani ya, yang mana permadani ini tersusun dari berbagai macam benang ya yang ditenun ya, kemudian dirajut menghasilkan suatu model ya dalam permadani tersebut dan diberikan suatu warna. Nah, organisasi ya itu dibangun dalam perumpamaan permadani tersebut itu sebagai eh, benang yang di wrap dan juga benang yang di weft ya. Yang mana ya benang-benang tersebut itu terdiri dari unsur apa? Unsur ekonomi ya, kondisi politik serta dari kondisi karyawan itu sendiri. Yang mana benang-benang tersebut itu saling bersilangan satu sama lain atau terinterseksi begitu ya, menjadi suatu persimpangan tapi tumpang tindih. Nah, itu kan maksud dari benang ketika ditenun ya. Nah, benang-benang tersebut ketika sudah ditenun akan membentuk suatu pola ya atau suatu bentuk, tapi belum ada warnanya. Lantas warna dari permadani itu muncul dari mana ya? Warna dari model itu muncul dari mana? Ternyata ya maksud dari Birdwell dan Thompson itu warna dari permadani itu muncul dari respons atau kebijakan suatu organisasi ya dalam menindaklanjuti setiap kondisi atau kejadian di antara ya karyawan dan juga para pemilik ya pemilik atau manajer dalam perusahaan ya. Artinya warna atau kebijakan tersebut itu nanti akan memberikan suatu warna yang indah begitu ya dalam benang-benang tersebut ya dari wrap dan weft itu. Sehingga ya setelah benang-benang tadi itu tersusun dirajut dengan rapi ya, selanjutnya keindahannya muncul dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
para pemilik ya atau pengelola dari suatu organisasi itu. Maka akan muncullah organisasi yang indah yang diumpamakan oleh Birdwell dan Thompson ini ya itu sebagai suatu permadani yang bisa berpola. Nah, jadi seperti itu ya metafora dari organisasi menurut si Birdwell dan juga Thompson. Nah, pada mulanya begitu ya. Yang namanya MSDM ini ya secara historis dan juga filosofis gitu ya, itu tidak muncul tiba-tiba ya disebut sebagai HRM ya, Human Resource Management atau MSDM. Tetapi pada mulanya ya MSDM itu muncul dari suatu yang namanya ketegangan atau disebut sebagai tensions dalam konteks organisasi. Betul ya, munculnya dari organisasi. Ada ketegangan. Ketegangannya dari mana? Ketegangannya itu muncul dari kepentingan antara pemilik dan karyawan ya, kebutuhan individu dan juga tuntutan organisasi. Organisasi ya yang diwakili oleh pemilik itu ingin bahwa biayanya ya atau beban yang dikeluarkan dari organisasi itu efisien ya, minim gitu ya, mirip. Tapi si karyawan itu ingin adanya kesejahteraan bagi para pekerja. Nah, pada awalnya ya tension tersebut ya coba untuk dipecahkan dengan scientific management yang menekankan efisiensi ketat dan juga biaya rendah. Ini masih pakai pandangan bahwa manusia ya itu mirip seperti mesin. Artinya diupayakan ya untuk bisa produktif semaksimalnya, tetapi biaya yang dikeluarkan ya gajinya itu bisa minim gitu. Kemudian ya muncul yang kedua adalah human relations, yang mengakui pentingnya motivasi hubungan sosial dan keterlibatan kerja. Ini menitik beratkan pada kondisi karyawan ya, agar bisa termotivasi dan seterusnya. Dan yang terakhir ya, ini yang kita kenal sampai saat ini adalah modern HRM ya, MSDM yang kita kenal saat ini, yang mana berusaha untuk apa? Menyeimbangkan antara konteks ya, konteks kebutuhan organisasi dengan juga karyawan sehingga bisa menciptakan kondisi seimbang antara pemilik dan juga para pekerja. Nah, faktanya ya, organisasi itu tidak juga ya selain organisasi, MSDM itu juga dibangun dari kondisi sosial, ekonomi dan global gitu ya. Nah, contohnya ini Perang Dunia Satu dan Dua ya, yang mana ada petugas khusus untuk mengurus kesejahteraan buruh. Kemudian ada juga di Jepang ini ya, setelah perang itu ya, di bom ya Hiroshima dan Nagasaki, itu muncul ya konsep-konsep manajemen. Salah satunya yang paling terkenal adalah total quality management gitu ya. Kemudian ada juga krisis finansial 2008 ya, yang mana dari krisis tersebut ya HR itu fokus pada efisiensi, restrukturisasi dan retensi serta engagement dari para pekerja. Kalau saat ini ya mungkin di generasi ya atau zaman-zaman digital muncul fenomena gig ekonomi begitu ya. Gig ekonomi ya merupakan fenomena yang mana para pekerja itu menuntut adanya fleksibilitas. Nah, HR ini harus bisa mengatasi lagi, mengakomodasi ya kondisi-kondisi terkini seperti contohnya adalah gig ekonomi ya. Nah, selain berangkat dari permasalahan praktis ya pandangan-pandangan HRM itu berangkat juga dari pandangan-pandangan teoritis ya. Di antaranya ada tiga unsur positivisme yang bergerak ya yang berdiri dari data ya secara objektif. Kemudian fenomenologi itu berdiri dari ya pandangan-pandangan subjektif ya atau kondisi-kondisi individu, dan yang ketiga adalah social constructionism yang berdiri dari interaksi antar individu dalam organisasi. Misalnya dalam berkomunikasi, menggunakan bahasa dan seterusnya. Apakah ketiga hal tersebut itu benar? Bisa jadi benar karena dalam MSDM itu tidak ada kebenaran tunggal. Dibutuhkan kontekstual intelligence, yaitu kecerdasan atau kemampuan dalam memahami konteks. Dan yang terakhir adalah perkembangan teoritis saat ini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pandangan-pandangan yang sudah disebutkan ya mengenai fenomenologi ya, positivisme dan sosial ya, constructionism. Oke.
Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman secara ringkas, sederhana. Nah, teman-teman jangan lupa untuk bisa like, komen, dan subscribe dari video saya. Terima kasih dan bye-bye.